Ya, kawan, kali ini saya memberikan tutorial bagaimana caranya kita menghitung penyusutan dari tabel aktiva tetap sehingga nanti dia akan muncul otomatis, termasuk kalau terjadi penjualan terhadap salah satu item dari aktiva tetap itu. Ya, sehingga nanti jurnalnya untuk mereka yang paham akuntansi tentunya paham dengan jurnal ini nanti sudah otomatis ya, baik terhadap penyusutan bulanan maupun bila ada yang terjual secara insidentil. Oke, kita lihat tabelnya seperti ini, kawan. Ya, ini asumsi masuk kelompok 3. Nanti ini teman-teman bebas ya, tergantung pada kondisi masing-masing kelompok berapa, komponen aktiva tetapnya dan tarifnya berapa. Ini ditulis gini aja. Kenapa ditulis seperti ini? Karena nanti kita mau ambil tarifnya ini. Ya, jadi jangan sampai hanya kelompok 3 tapi tarifnya tidak disebutkan, sehingga kalau nanti tidak disebutkan maka angka 12,5 juta itu akan ikut di formula di sini, salah satu kolom ini. Nah, sehingga kalau ada perubahan teman-teman harus merubah satu-satu. Tapi kalau sudah ditulis di sini, suatu saat ada perubahan tarif untuk kelompok ini, maka tinggal menyesuaikan di sini aja, gitu ya. Nah, contohnya di sini kawan-kawan. Contohnya di sini, ini saya hapus dulu, tidak terjual. Nah, kondisinya begini. Ya, sekarang adalah tanggal 27 September tahun 2001. Ya, ini mengupdate langsung ikut hari yang sebenarnya dengan formula sama dengan now kurung buka kurung tutup gitu aja ya. Nah, kenapa ini diperlukan? Supaya update untuk menghitung ini nanti penyusutannya gitu. Katakan kita cuma punya ini kawan, punya 4 item, yang satu diperoleh tahun 2017, 19, satunya 2020 dan satunya baru pada bulan ini, bulan yang sama dengan tanggal di sini gitu ya, bulan dan tahun yang sama. Nah, yang ini berarti harus kita input kawan ya. Ini kan kita nggak tahu mau beli kapan, nggak bisa otomatis ya, harga berapa juga harus kita input. Nah, baru untuk ini supaya nggak bingung, ini saya ginikan aja, tidak berwarna. Nah, biasanya ciri saya kalau tidak berwarna ini harus kita input ya. Sementara yang berwarna ini adalah nanti otomatis. Nah, ini tentunya kita ngambil dari file bulan kemarin ya, akumulasi penyusutan awal itu kita mengambil dari kolom L ini, tapi pada bulan yang kemarin, sehingga dia muncul linknya seperti ini. Gitu ya. Nah, seperti ini. Ini kondisinya adalah bulan April ya, kawan. Apa datanya ini bulan April sehingga dia melinknya kepada bulan Maret gitu ya. Ini hanya contoh di mana ini mestinya juga April ya, tapi ini sekedar contoh aja. Nah, kalau ini teman-teman sudah tahu ya, ini berarti ini juga diinput, misalkan ada pembelian baru, maka harus diinput, nanti nomor kode aktiva tetapnya berapa, kalau memang dibutuhkan tambahin aja kolomnya, gitu. Boleh teman-teman tambahin kolom, masukkan nama, nanti di sini ada kode aktiva tetapnya, gitu ya, misalkan ini tambahin kode inventarisnya, ya bisa, gitu ya. Nah, kemudian untuk perhitungan di penyusutan, sekarang gini kawan, kapanpun teman-teman beli, bulan apapun teman-teman beli aktiva tetap itu, maka perhitungan penyusutannya itu adalah proporsional yang sekarang. Bukan sekarang sih, sudah agak lama ini ya, sudah 10 tahun lebih lah ini. Kalau dulu mau beli bulan Desember, maka nilai penyusutannya adalah 1 tahun dengan metode composite group ya. Tapi kalau sekarang kita beli bulan apa, maka perhitungan penyusutannya itu adalah proporsional dengan bulan pembelian. Jadi itu ketentuan dari perpajakannya. Ya. Biasanya untuk penyusutan perusahaan-perusahaan mengikuti langsung ketentuan perpajakan. Ya. Baik, sekarang berarti kalau penyusutan awal ini ngeling dari bulan kemarin. Nah, sekarang kita akan menghitung di sini kolom L ini kawan. Ya, penyusutan bulanannya ini berapa kan gitu ya. Jadi penyusutan yang kita bebankan itu kalau ini dibeli tahun 2017, tentunya dalam tahun 2021 kan dihitung 1 tahun penuh. Tapi karena kita menghitung dalam bulanan, karena sekarang bulan September asumsinya, maka di sini jangan nilai 1 tahun, tapi adalah 1 bulan ya. Nah, bagaimana caranya? Ini begini kawan ya. Jika ini formulanya saya tulis di sini, kawan-kawan nanti bisa lihat ya, untuk kolom
L ini ya. Kolom L ini bukan K, ini adalah kolom L. Tadi barusan kita geser soalnya nambah ini kolom, satu kolom ya. Nah ini gini kawan formulanya. Nanti teman-teman bisa di capture atau dilihat dulu ya. Nah sekarang kita lihat sini penerapannya bagaimana. Ya, jika F11-nya kosong, maka di sini karena ini berupa nominal, saya sarankan teman-teman isikan 0 ya. Biasanya ini kan begini. Nah, tapi kalau kosong berarti di sini nanti nggak ada karakter gitu kawan ya. Tapi saya sarankan ini diisikan 0. Kenapa diisikan 0? Karena kolom L ini mau kita jumlah ke bawah. Sehingga kalau bisa karakternya terkecil itu adalah 0. Kalau dia kosong maka dia biasanya di bawah ini nanti error, tidak mau menjumlah. Ini ada kosong nih, karakter apa dia nggak bisa ya. Jadi bikin aja 0 ya. Jadi jika di kolom itemnya nama aktiva tetapnya tidak ada barangnya, maka isikan 0 ya. Seperti ini, maka terisi 0 ya. Kalau teman-teman berubah menjadi seperti ini, kosong, maka di sini kosong. Nggak ada angkanya. Nah, yang saya khawatirkan kadang-kadang di sini mau kawan, mau menjumlah, mau enggak. Ya, nah supaya aman ini berikan aja 0 ini ya. Oh, nanti yang mau kita cetak, kita gunakan filter di sini, blanknya kita buang, kita cetak seperti ini. Nah, sudah nggak ikut ya, ya. Oke. Oh, nah, jadi gini, Pak Jusutan, ini untuk membaca yang pertama, ini ya. Sekarang membaca yang kedua, kawan. Jika pada kolom D, jadi pada saat kita punya nama item, ada tanggal pembelian, maka di sini kita ambil tahunnya, kawan. Kita cukup mengambil tahunnya. Jadi dari masing-masing jenis ini, kita ambil tahunnya dengan cara apa? Kita klik di sini. Ini formulanya. Sama dengan right. Kenapa right? Kita mau ngambil tahun berarti dari kanan kan? Nah, kita ambil dari kanan angka tahun gitu. Year, tahun ada di sel mana? Ada di sel ada di sel I11. Makanya setelah dari kanan kita mau ngambil angka tahun dari sel I11. Ya. Yang mau kita ambil adalah angka 17-nya. Ini berapa karakter? 2. Makanya kita tulis 2. Nah, formulanya begini, kawan. Ini. Ya. Yang di sini juga di tanggal sekarang pelaporan itu juga sama. Kita ambil tahunnya, formulanya sama, gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang mau diambil seperti ini dari kanan, ini kan bukan angka tahun. Teman-teman cukup tuliskan nanti right tanpa year ya. Right dari kanan, ini kita hitung ada berapa karakter nih, 12,5. 12 sama 50 sudah 4 karakter, koma sama persen ada 2, berarti ada 6 karakter dari kanan. Makanya nanti kita tulis ininya adalah koma 6 ya. Kalau ini titik koma 2, maka kalau kita ngambil ini right tapi tidak ada year karena ini bukan format tahun, langsung aja nama selnya F10 kurung tutup titik F10 titik koma 6. Nanti ada di sini ya. Nah, ini cara bacanya begini kawan. Jadi jika tidak ada barang, kita berikan nilai 0. Tapi sekarang jika tahun di sini di baris 11 sama dengan tahun yang di baris 7, ya sama dengan D7, tahunnya sama, maka J11 itu kan harga pembelian, ya harga perolehan. Jadi kalau ini dibelikan pada tahun yang sama, contohnya ini nomor 4 dibeli pada tahun yang sama, ya, maka formulanya adalah J ini harga perolehan untuk item ini berarti J14 kita kalikan dengan 12,5. Nah 12,5 mengambilnya bagaimana? Ini tulisannya right kurung buka ada di sel mana? Ada di sel F10. F10 titik koma 6 kurung tutup. Nah ini formula ini berarti kita mengambil angka
12,21 kawan. Mengambil angka 12,5%. Ya. Nah, kalau ini dikalikan, jadi harga per olean dikalikan 12,5%, maka ini adalah nilai penyusutan 1 tahun. Padahal kita menghitung 1 bulan, berarti dibagi 12, seperti ini. Ini jadinya. Ya, sampai dengan ini baca maksudnya begitu. Jika angka tahun pembelian item ini sama dengan angka tahun pelaporan, ini saya istilahkan angka tahun pelaporan, berarti harga perolehan kita kalikan dengan tarifnya, kita bagi 12 bulan. Ini ketemu angkanya. Ya. Sekarang kita masuk yang di baris atasnya ya. Tapi jika angka tahun item ini beda dengan tahun pelaporan, ini jika D11-nya beda dengan D7, ya, nah formula yang kedua, maka kolom J kita kurangi dengan kolom K dulu. Ya, kolom J kita lihat, kolom J itu apa? Harga perolehan kita kurangi dengan akumulasinya. Ya, berarti kita sudah punya akumulasi awal, ini kita kurangi dulu. Nah, J kurangi K baru dikalikan ini. Ya, dikalikan tarifnya baru dibagi 12. Ya, jadi bacanya begitu kawan, formula ini. Kita punya alternatif, jadi if-nya ada 1, 2, ada 3 if-nya. Ya. Jadi if pertama, apabila di sini tidak ada datanya, maka terisi 0. If kedua, apabila tahunnya sama dengan tahun pelaporan, maka formulanya adalah harga perolehan ini kita kalikan dengan tarifnya, kita bagi 12. Ya, ini. Nah, ini. Tapi jika tahunnya berbeda, maka formula ketiga yang dikerjakan ini. Harganya dikurangi dulu dengan akumulasi penyusutan awal, baru dibagi 12 di sini. Ini. Kemudian untuk penyusunan akhir ini teman-teman tinggal menjumlah aja. Ya, kolom K ditambah dengan kolom L. Ini biasa kawan ya. Nilai buku berarti harga perolehan dikurangi dengan M, akumulasi penyusutan akhir ya. Kolom J dikurangi kolom M. Cuman teman-teman bisa ditambahin jika di sini tidak ada datanya, maka isikan 0 gitu ya. Nah, ini. Nah, sekarang bisa jadi ya, ini kok ada 1. Sekarang gini, bila suatu saat kita mau menjual salah satu item ini, aktiva tetap kita, ya, katakan kita menjual yang ini kawan, nah, kita menjual ini, kemudian atau kita menjual yang atas, kita jual lagi ini tidak jadi kita jual, kita mau jual ini. Nah, ada 2 item yang kita jual ya. Nah, ini 2 kolom terakhir yang diperlukan. Jadi ini rumusnya sederhana. Jika di kolom H tertulis jual, ya, jadi if kurung buka pada kolom H sama dengan jual, karena dia bukan angka, maka harus di antara tanda petik tulisan jual ini. Ya, jika ini jual, maka isikan harga perolehan di sini. Gitu. Ya. Demikian pula di sini akumulasi penyusutannya. Jika di kolom hanya tertulis jual, maka ambil ini nilai ini akumulasi kolom M-nya, akumulasi penyusutan akhir. Cuma begitu aja, simple. Ya, simple. Kemudian teman-teman kopikan ke bawah. Ya. Nah, jika nanti ada jual, sehingga kalau ada yang terjual, teman-teman tinggal klik aja di sini. Nah, pilihan ini, oh jual. Ini tadinya dengan cara validasi dawan ya. Jadi di blok datanya, kolomnya di blok ambil data validasi ya. Ini kemudian ini kita rubah list, tadinya kan any value kita rubah menjadi list. Nah, kemudian ini kita punyanya di mana? Di D2 dan D3 ada di sini. Nah, kita blok. Bentar ya. Ini kita oke. Ini kan memang saya kabulkan di sini. Nah, ini ada nih juga supaya saya beri warna putih supaya kertas kerja kita nanti lebih bersih gitu, maksudnya gitu ya. Tapi kalau teman-teman nggak mau pakai validasi, cukup ditulis aja jual ya nggak masalah, nanti di input jual. Tapi kalau nggak mau di input ya ini di blok kolomnya,
ambil data validasi, ini dirubah yang list, ya. Kemudian source-nya diberikan sama dengan, baru kita blok ini. Dari D2 ke D3 boleh, D1 ke D3 boleh ya, terserah. Atau cuma D2 saja boleh, terserah teman-teman. Kemudian kalau kita klik OK, maka sepanjang yang kolom yang kita blok, ada pilihan nih. Gitu ya. Nah, kemudian untuk memberikan warna, kalau ada terjual, ini pakai conditional, ini di tab home, pakai conditional formatting. Jadi, teman-teman blok aja seperti ini, kemudian klik conditional formatting, kemudian kita ambil yang paling atas, karena berupa teks ya, berarti ini text that contain, ya. Nah, teks apa? Jual. Kemudian teman-teman bisa langsung klik aja, bisa langsung ini pilih, boleh langsung dari sini pilih. Tapi kalau ingin punya sendiri, ambil yang custom, custom format, ya. Ini di font, kita pilih warnanya apa, katakan warna hitam. Ini. Kemudian backgroundnya, kalau mau diberi background, ya kita klik fill. Kalau enggak, ya sudah ini aja. Ya, kalau ini berarti kita berikan warna merah seperti ini, cuma ini aja. Kemudian tanpa background, ya hanya hurufnya aja yang berwarna merah. Kita klik OK. OK. Nah, dijual. Tapi backgroundnya tadi belum dibuang. Ya, ini kita conditional formatting. Coba ini kita clear ya. Clear rule. Oke. Kita blok, masuk conditional formatting, ambil yang paling atas. Ini bisa equal, bisa ini ya teman-teman. Bisa salah satu equal. Ya, kalau memang hurufnya cuma satu pendek bisa equal, tapi kalau panjang kita coba ambil salah satu. Contohnya panjang kayak gini, kita ambil salah satu karena pilihannya contain that, ya. Nah, terdiri dari apa? Ini kemudian kita pilih ya custom, kita maunya teksnya warnanya merah gitu ya, tanpa ada background warna. Klik OK langsung. Nah, dia muncul akan begini. Gitu, teman. Tapi kalau teman-teman memberikan warna backgroundnya, klik lagi, ini sama, kita tulis jual, ya, kita pilih yang paling bawah ini, nah, custom, tadi ininya kita berikan katakan apa putih, ya, karena kita mau ngambil warna gelap di sini backgroundnya. Nah, seperti ini kawan. Kita klik OK. Klik OK. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini selera aja nanti, ya, selera kawan-kawan. Ya, oke. Nah, kalau sudah ketemu ini biasa di total di bawah, kemudian teman-teman bikin ini biaya penyusutan untuk jurnalnya pada akumulasi penyusutan, maka ini ambilkan sama dengan ambil dari yang bulanan kolom L. Karena file kita kan bulanan. Nah, yang di sini boleh ngambil ke L, boleh ngambil ke sini, bebas. Nah, angkanya kan sama. Nah, untuk yang terjual ini sudah kita siapkan juga. Kalau terjual berarti akumulasinya nanti kan nihil kawan. Ya, di neraca kan harus dikurangi. Nah, kemudian nilai aktiva tetapnya juga harus kita berkurang sebesar berapa? Ini harga perolehan item yang dijual berapa? Oh, 800 sama 4,2, totalnya 5 juta. Gini. Nah, kalau ada selisih di sini, di mana lebih besar nilainya, berarti kita rugi, gitu ya. Nah, kita tempatkan di sini, otomatis ini, kawan. Formulanya begini yang di sini. Jika K25, ini K25 ya, kolom ini. Nah, ini. Jika K25-nya lebih besar daripada J23, lebih besar dari yang ini. Kondisinya kan K25 lebih besar dari J23, ya kan? Maka lakukan perhitungan K25 dikurangi J23. Tapi kalau ini lebih kecil, isikan 0. Ya. Nah, kemudian demikian pula yang di bawah, ini kebalikannya. Jika J23-nya lebih besar atau K25-nya lebih kecil sama dengan, pakai sama dengan ya kawan. Kenapa? Karena di sini yang pertama kita tidak pakai sama dengan, lebih besar ya. Nah, kalau kita lebih besar sama dengan, ya nanti di sini lebih kecil saja tanpa sama dengan ya. Jadi jika K25-nya lebih kecil sama dengan J23,
maka formulanya angka yang besar dikurangi dengan angka kecil J23 dikurangi K25. Jadi gitu, ya. Jadi misalkan di sini hanya 500.000, misalkan, nah ya dia otomatis mengisi di sini, gitu, ya. Jadi ini ditulis manual, tapi di sini ini sudah terlink kepada angka ini. Ini juga terlink kepada P. Ini ngelinknya kepada yang kolom O di sini, ya. Nah, sementara laba ruginya ini dari formula tadi, gitu, ya. Nah, kemudian bagaimana nanti untuk bulan depan, karena ini sudah terjual, berarti baris ini kan mau kita hapus. Katakan ini datanya banyak, kawan. Teman-teman datanya banyak dan banyak, ada 10 item atau lebih yang terjual, gitu, ya. Karena permajaan barang, katakan, ya. Maka teman-teman cukup ini, di blok aja, kawan. Di blok, ya, kolom yang terjual ini, yang ada identitas jualnya, teman-teman blok. Kemudian ambil di sini, find and select. Ya, klik, teman-teman ambil go to spesial. Nah, karena di sini berupa teks, teman-teman ambil yang konstan, pilih yang konstan, ya. Nah, kemudian klik OK, ya. Kita pilih konstan karena ini berupa teks. Kemudian kita klik OK. Nah, maka nanti dia yang tertulis jual-jual ini akan kayak di blok itu masing-masing. Kalau banyak nanti ada 10. Teman-teman tinggal pilih salah satu. Ya, salah satu mau pilih yang ini, mau pilih ini terserah, kemudian klik kanan. Ya, nggak usah diklik tapi langsung kursornya tempatkan di sini, nggak usah diklik, langsung klik kanan, kita delete. Kita ambil row. Ya, kita klik OK. Nah, sehingga dia tinggal sisanya. Dan nomor urutnya tidak rusak, kawan. Ya, nomor urutnya dirusak. Ini formulanya seperti ini. Nah, bagaimana ini teman-teman pelajari di channel saya yang gambarnya ini. Di sini ada 3 alternatif, ya. Nanti terserah teman-teman mau pakai yang mana. Tapi di sini saya berikan ada alternatif ketiga, di mana apabila ada baris yang kita delete, maka nomor ini tidak akan rusak. Tetap dia berurutan, gitu. Ya. Baik, ini saja tutorial untuk perhitungan penyusutan. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang memang membutuhkan. Selamat dicoba, kawan.